Jadi di depan kalian sudah ada box paketnya ya. Tadi saya ordernya itu dari hari apa ya kemarin ya? Tanggal 23 atau 23 Desember tahun 2025 dan sekarang tanggal 26 Desember 26 Desember tahun 2025 itu baru sampai belibet ya, saking lamanya nggak ngonten nih kayak gini ya, maafkan ya. Baru datang kali ini, nggak harusnya sih, aturan kemarin ya datangnya, tapi karena momentumnya tuh pas bareng sama Natal juga, jadi yowes kepotong. Dan kondisi boxnya kayak gini ya, ini tadi tak ambil pakai motor dan kehujanan, jadi boxnya sobek-sobek ya, nggak apa-apa, yang penting dalamnya normal, kayak sobek-sobek. Oke, kalian udah tahu ya ini boxnya, ini pitbox Tamiya ya, langsung wes kebuka kok. Langsung saja kita unbox untuk pitboxnya ya. Jadi pitboxnya ini tuh second, saya beli dari seseorang. Saya ceknya di Facebook ya, di forum Facebook area Solo dan sekitarnya. Jadi ini barangnya second, tapi kata yang beli itu baru dipakai sekitar beberapa bulan, belum sampai lama ya. Baru dipakai beberapa bulan dan masnya memutuskan untuk dijual. Setelah tak tanya kenapa, karena dia mau cari yang lebih gede lagi, kayaknya pitbox ya. Ini mereknya pitbox dan masnya mau beli lagi yang merek agak gedean, karena dia sudah mulai terjun ke dunia loss damper atau side damper ya. Nah ini ya paketnya seperti ini. Sampai dengan selamat ya mas. Ini sekalian saya unbox, sekalian untuk testimoni paketnya selamat sampai tujuan. Dan ini juga dikasih bubble wrap ya di bagian belakang. Mantap. Nah ini saya jujur baru pertama kali ini. Ini. Oh ini kebalik. Nah orang ya balik nggak sih? Ini pas, yang penting dibuka dulu aja ya, dibuka dulu aja, warnanya hitam seperti ini. Dan untuk kelengkapan yang lain nggak ada, cuma ini aja. Apa mana ya, nggak ada ya, nggak ada yang lain ya. Ini di boxnya juga nggak ada. Oke, langsung kita buka aja. Kondisinya masih bagus, normal ya loh, masih bagus dan normal loh. Ini posisi atasnya mana loh? Ini bawah ya, atasnya yang sini. Ini pegangannya aturan aja tapi nggak tahu kemana ya. Jadi, pegangannya di dalam. Nah ini jadi boxnya ini itu seri yang TMAC ya, TMAC Mini 4WD Asia Challenge. Jadi, ini sebenarnya agak mahal ini harganya, sekitar 600-an ya. Ini stikernya juga masih ada, nanti mantap, nanti akan saya tempel. Nah ini untuk pegangannya di atas ya, di sini nanti kita pasang. Oke, mantap sekali. Kemudian kita dapat sekatnya kayak gini ya. Jadi ini sekatnya seperti ini, nanti untuk naruh mobil Tamiyanya ya. Ini untuk kita naruh part-part Tamiyanya yang lain, kalau ada gear atau apa, roller atau apa, masuk sini, mantap. Terus ini juga masih normal ya, pengaitnya juga masih normal. Ini juga nanti kita modifikasi sedikit-sedikit, kita belikan toolbox kecil untuk di dalamnya. Mantap sekali. Oke, kita singkirkan dulu di sini. Kemudian untuk slide yang kedua, jadi bukanya gini ya guys. Kalian pasti udah pada tahu lah, kalau pitbox kayak gini tuh sederhana ya, maksudnya cukupan untuk bermain STBA. Bagi kalian yang baru terjun di dunia STBA, bingung mau cari pitbox atau box Tamiya merek apa yang simple, nggak ribet, terus murah juga, kalian bisa beli ini. Salah satu referensinya pitbox Tamiya ini ya. Yang pertama, kalau misalkan mau yang lebih ringkas lagi, yang lebih murah, harga 200-an ribu itu kalian bisa beli Crisbo ya, mereknya Crisbo itu. Nanti gambarnya tak sematkan di video ini ya, contohnya. Tapi saya milih ini karena ini lebih kecil, lebih simpel daripada Crisbo ya. Oke, kemudian toolbox yang kedua, kita dapat sekatnya juga nanti di sini, mantap. Oke, terus ini
tutupnya ini di sisi dalamnya itu sudah ada tempat ininya ya, tempat untuk naruh perkakas-perkakas kalian kayak misalkan hose bensin atau misalkan gear roller atau misalkan mungkin mesin dinamo atau ban-ban bisa masuk sini ya, yang sini tapi ini cukup bisa masuk di sini ya. Jadi nanti ini kalian bisa belikan lagi apa tempat-tempat murmur yang kecil-kecil gitu ya, masuk sini atau nanti dimodifikasi pakai sekat juga bisa. Oke, mantap. Terus apa mana ya, kita coba pasang ini ya, bisa ya pasang ini. Kita coba pasang ini ya, kita bisa nggak pasang ini ya, tapi mas pasangnya mas, karena jujur saya baru pertama kali pakai ini kayak gini ya. Oh ini kayaknya apa ya guys, nah ini kayak gini atau oh ini dilepas dulu, jadi ini gini guys, ini itu ada penguncinya ya, jadi ini gini ya, ini gini. Nah ini penguncinya dilepas ya, kita orangnya karena warnanya hitam ya, ini penguncinya dilepas seperti ini. Nah dilepas terus dimasukkan di sini ya. Nah masuk, setelah masuk baru ini dikuncikan. Nah seperti ini, mantap. Oke, jadi kayak ireng ya, jadi nggak kelihatan ya, karena telpoknya warnanya hitam jadi nggak kelihatan. Ini nggak apa-apa, jadi kayak gini ya, ini juga hitam. Oke, mantap mas, barangnya sesuai dengan deskripsi yang kalian yang masih tawarkan. Nanti kita kasih sentuhan dekal sedikit-sedikit ya, kita cari di online shop, nanti kita dekal samping-sampingnya. Oke, mantap. Nanti saya akan demokan untuk masukkan mobilnya di dalamnya ya. Oke, sekarang saya cek-cek dulu. Jadi ini kit-kit saya ya. Jadi ada Vector Magnum VFX ya. Di stikernya nanti lepas-lepas ya. Ini trondolan atau polosan, belum tak kasih setting apa-apa karena saya sempat termakan meta ya. Jadi meta seperti kemarin yang Mas Tommy FB itu ya. Mas Tommy FB di videonya itu bilang kalau seperti ya bisa bersaing asalkan settingannya tepat sama kalian mau riset ya. Seperti itu. Dan untuk mobil inti saya itu ini ya, Broken G, ada 2. Ini pernah ikut race sampai babak kedua. Kalau kalian belum lihat videonya, kalian bisa lihat di sini ya. Judulnya itu kalau nggak salah keriuhan pas race pertama ya. Kalian bisa cek di situ. Terus ini mobil saya yang kedua, sempat mau tak jual juga untuk beli box tapi nggak jadi. Ini bodinya polosan, nanti atau kemarin atau dulu, sebenarnya nanti kemarin dulu pernah mau saya custom bodinya, tapi belum jadi ya. Nah, oke langsung saja tadi part-partnya yang dari sini. Karena kemarin tuh boxnya tak jual ya, jadi part-partnya sementara tak taruh di sini. Ini ada juga body Restinger ori Tamiya ya, original Tamiya. Oke, nah kalian bisa lihat tuh ori Tamiya ya, Tamiya. Nah, ini nggak tak pakai bodinya, tak simpan aja karena kata istri saya nggak boleh dijual bodinya. Ya wes tak simpan. Ini karena juga kit pertama saya beli Tamiya lagi sejak lama, sejak awal main Tamiya ya. Maksudnya kambuh lagi main Tamiya lah maksudnya. Nah, oke langsung kita ke boxnya. Jadi maaf kalau suaranya nggak jelas karena di luar agak sedikit hujan, bukan memang hujan di luar ya. Nah jadi kayak gini ya. Nah nih tak pakai untuk nyimpen gear-gear saya ya. Jadi dari mulai gear counter, gear shaft, corona, sama gear pinion tak simpen di sini ya. Nanti kalau misalkan ini nggak lengkap ya, masa ono gear merah tapi gear ininya nggak ada ya, coklat atau hitamnya ya. Nanti saya belilah, nggak minta ya, saya beli lagi nanti. Terus di sini juga nanti tak kompletin gear-gearnya. Oke seperti itu. Kemudian di set yang sini tak untuk naruh tang plato sama perobengan ya, perobengan. Oke tak singkirkan dulu di sini. Kemudian yang di sini ini untuk part-part kasarnya ya. Part-part kasar itu kayak roller, terus misalkan
apa? Ini kalau saya nyebutnya anak dulu namanya laker. Kalau sekarang apa sih namanya? Ya sih itulah. Pokoknya nanti tak sampaikan di sini namanya, aku lupa ya. Ini namanya kalau dulu saya nyebutnya laker ya. Anak 2000-an, Tamiya 2000-an slope itu nyebutnya laker. Terus di sini ada apa ini jenis? Kuilah pokoknya aku mau lupa mau nyebut namanya apa sih? Pembatas kalau zaman saya dulu namanya pembatas. Kalau kalian nyebutnya sekarang apa ya? Itu efek lama nggak ngonten jadi kayak gini ya. Lupa nama part-partannya. Seperti itu. Intinya untuk wadah inilah part-part kasar. Nanti kedepannya tak kompletin lagi. Dan yang sini untuk naruh ini ya, kayak misalkan gearbox, tutup baterai dan sebagainya apa. Nanti kalau misalkan di perjalanan ada yang rusak atau patah, di sini semua dari perakaran juga ada di sini ya. Karena dulu sempat saya yang Super 2 ini mau tak buat STO tapi nggak jadi ya, karena ya 1 dan 2 hal lah, karena uangnya nggak cukup, saya jelas lah, bukan 1 dan 2 sebut kiwai. Oke, seperti ini. Kemudian apa ya, ini langsung mau saya masukkan aja ya. Jadi sekatnya ini tak masukkan di sini. Sekatnya dimasukkan, sekat. Nah, sekatnya masuk seperti ini. Kemudian di sini untuk iki balik ya. Balik ya ini ya. Saya jangan lama nggak megang tamnya jadi kayak gini guys. Keseringan ikan ya kayak saya mainan ikan sekarang guys, ikan sana ya. Kalau kalian belum lihat silahkan cek video di bawah ini ya, banyak ikan sana di situ ya. Oke, back to content. Opo ini mau bahas Pak barang. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Terus di sini untuk naruh mobil 1 dan di sini untuk naruh mobil 2. Masuk ya? Masuk. Kemudian sekat yang kedua Sekat yang kedua di sini ya. Di sini tak masuk dipasang. Nah, ini untuk taruh mobil yang ketiga. Nah, jadi muat 3 mobil ya sebenarnya 4, tapi nanti kalau kalian masukkan 4 mobil, di paling bawah nggak bisa masuk perintilan-perintilan yang lainnya. Kompartemen paling bawah itu kita bisa masukkan iki yo, apa? Hose bensin. Kontak cleaner standar. Ini nggak tahu saya masih bagus atau enggak, karena lama nggak tak pakai ya. Masih bagus atau enggaknya saya nggak tahu. Coba besok dicek lah kalau pas lagi mainan. Kalau nggak bagus ya nanti beli baru lagi. Kayaknya 30. Ini ori ya. Ini ori bukan stiker, karena ya situlah, karena banyak yang beredar yang stiker-stiker yang cuma dikletek itu ya. Ini ori. Kalian bisa masukkan di sini. Kalian juga bisa bisa masukkan ini ya. Saya pakai charger ini yang murah meriah, mereknya Tafware, karena ini murah ya, harganya cuma 150.000. Tapi untuk race ini saya tidak rekomendasi ya. Saya nggak rekomendasi pakai charger ini untuk race. Ini untuk seru-seruan aja ya. Untuk seruan. Nah, dimasukkan seperti ini. Kabelnya juga nanti di setting gimana masuk sini, kemudian ditutup. Oke. Jadi gitu aja sekilas untuk pitbox baru saya. Jika kalian suka video semacam ini, like, comment, dan subscribe. Jika kalian lihat video ini terus ingat nostalgia zaman dulu, nostalgia apa yang kalian rasakan setelah lihat video-video semacam ini ya, coba ceritakan di kolom komentar. Jangan lupa juga aktifin tanda loncengnya agar kalian dapat informasi terbaru seputar Mini 4WD dan mainan-mainan lainnya di channel ini. Oke, segitu aja video kali saya Disjo. Sampai jumpa lagi atau sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.